tentang bagaimana peningkatan perekonomian di Kabupaten Depok. Di sini juga telah hadir dari pihak BPS untuk menyampaikan. Silakan. Nah, kalau kita bicara data tentang pertumbuhan ekonomi, kenapa saya bilang itu Pak? Miris Pak, miris. Kita netral aja Pak ya di sini. Harapan saya itu di sini ada solusi yang bisa kita ambil, gitu ya. Tidak saling mencela. Gitu. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai sekarang cenderung melambat. Tetap tumbuh tapi melambat. Saya ingat waktu itu di 2015 kalau saya itu sekitar 6% pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang di 2021 sekitar 3%. Jadi melambat, walaupun tumbuh tapi melambat. Pembangunan infrastruktur di Depok ini cenderung tidak sustainable development, tidak berkelanjutan. Tidak ada asas manfaatnya Pak, gitu ya, tidak ada. Perda RW pun belum disahkan. Ternyata memang belum ada perencanaan Pak, itu ya. Di sini kita duduk bersama untuk mencari solusi. BPS juga melakukan pendataan infrastruktur Pak. Itu ada namanya survei potensi desa. Jadi kita melihat mendata ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, ekonomi maupun aksesibilitas. Ternyata memang di mana infrastruktur dibangun itu harusnya berdampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar, gitu ya. Ketika itu perencanaan yang matang. Nah, ketika infrastruktur itu dibangun tetapi tidak ada pelayanan, di BPS tidak dicatat. Pasar di 2020 itu tidak kita data, itu pasar yang di kawasan Aman itu tidak masuk di kita. Nah, ketika ada peresmian kita masukkan, tapi ternyata belum digunakan. Itu yang salahnya. Beberapa kajian yang jurnal, kemudian tesis dan sebagainya itu memang ada keterkaitan, ada pengaruh ya antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, gitu ya. Ada pengaruhnya. Tapi memang secara kajian di BPS Depok sendiri itu kita belum mengkaji terkait pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir kami melihat adanya penurunan belanja modal.